bekerja, tidak ada yang tidak bekerja. Saling mendengarkan pendapat satu dari opsi mengerjakan tugas masing-masing yang diberikan, mengikuti arahan sama kelompok dan mengajari sama kelompok pelajaran Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga saat ini ternyata kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul. Tentunya acara ini pasti akan memberikan manfaat yang baik untuk kita semua. Bapak Ibu, kali ini SMA Negeri 105 Jakarta mengadakan acara yang sangat baik untuk kita semua, yaitu sosialisasi budaya positif. Pembukaan pertama agar acara kita bisa berjalan dengan lancar dan baik, marilah semua acara ini kita buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga acara sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Surnawi Bawa. Kemudian berikutnya akan diisi oleh Ibu Siti Mayuya yang akan memberikan materi tentang budaya positif. Berikutnya ada tanya jawab. Kemudian yang terakhir penutup. Untuk Bapak Ibu dipersilakan berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
SMA Negeri 105 Jakarta, yaitu Bapak Sunarwibawa. Kepada Bapak Sunarwibawa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai dan sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati OIM serta tim dan Bapak Ibu guru SMA Negeri 105. Syukur alhamdulillah hari ini kita diberi nikmat sehingga bisa berkegiatan di ruangan ini sebagai rangkaian kegiatan untuk meningkatkan mutu pelayanan di SMA Negeri 105. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini hari Kamis tanggal 11 Oktober, yang mana tingkat kepadatan kegiatan sekolah kita cukup tinggi, maka kita bisa berbagi waktu bagaimana agar semua kegiatan bisa berjalan baik. Oleh karenanya kita sebagai guru harus bisa membuat skala prioritas, tidak lagi mengukur penting tidak penting, semuanya penting. Tapi sebagai seorang guru, sebagai insan yang terdidik, bahkan dikatakan kita ini adalah well educated, pendidikannya cukup baik, maka harus mampu membuat skala prioritas, mana yang didahulukan, mana yang dinomorduakan. Prinsip semua harus berjalan, tidak memilih mana yang penting dan mana yang tidak penting. Itu pikiran positif yang harus kita tumbuh kembangkan di sekolah kita. Peran kita sebagai subjek, maka kita harus mampu mengambil peran bisa mendorong dan menggerakkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang positif di dalam memberikan pelayanan kepada anak didik. Siapapun kita, dimanapun kita berada dan apapun peran kita diberi predikat di sini dengan sebutan yang laki-laki bapak, sekalipun usianya masih muda, tapi dipastikan lebih tua dibanding murid. Dan yang perempuan dipanggil ibu, sekalipun masih aktif labil, tetap dipanggil ibu. Artinya kita diperankan, difungsikan menjadi ibu. Maka kita harus ambil peran itu secara optimal agar tradisi-tradisi positif, tradisi yang baik bisa berjalan seiring dengan tumbuh kembangnya anak-anak kita yang membutuhkan perhatian, membutuhkan pelayanan. Tradisi ini kalau kita tumbuh kembangkan, kita bangun dan kita mengambil peran yang optimal, maka secara bertahap akan tercipta kebiasaan-kebiasaan dalam kendali pikiran dan hati kita yang nantinya sering disebut dengan budaya positif. Jadi budaya itu tidak tumbuh sehari dua hari, harus dibangun dengan pikiran kita, ide dan gagasan kita. Karena pada dasarnya budaya itu adalah kompleks ide, kumpulan gagasan yang harus diperoleh dengan cara belajar. Bukan cara diwariskan, tapi cara belajar. Jadi kata kunci budaya positif itu ya semua aktivitas yang harus dipelajari dan dibelajarkan. Aktivitas otak, mental, pikiran yang direpresentasikan dalam sikap dan perbuatan, tapi harus dengan belajar. Contoh, jalan kaki itu naluri, bukan budaya. Tapi jalan kaki saat upacara bendera itu perlu belajar supaya 3 orang langkahnya sama.
mengibarkan bendera itu budaya. Karena itu perlu belajar. Peran kita adalah membelajarkan mereka, menjadikan figur kita sebagai figur sentral yang bisa dicontoh. Terkadang teman-teman yang kurang pas performanya hari itu saya katakan itu contoh untuk tidak dicontoh. Paham ya? Contoh untuk tidak dicontoh. Karena dalam konsep matematik itu ada contoh dan ada bukan contoh. Nah, yang bukan contoh ya jangan dicontoh. Nah, mana yang positif? Ya contoh. Yang bukan contoh ya negatif dalam konteks budaya. Kemudian yang terakhir, berkembang isu-isu kekerasan, bullying, dan pungutan. Kita sekolah memerangi hal-hal negatif itu agar tidak menjadi budaya. Maka kita tumbuh kembangkan budaya positif, anti bullying, anti pungutan, anti kekerasan. Dan ini masih dalam radar sosialisasi. Kita terus akan melakukan sosialisasi, termasuk pada Bapak Ibu, baik yang lama maupun yang baru. Jadi newcomer pun mendapatkan tuntutan untuk bisa membangun budaya bahwa di SMA Negeri 105 no bullying, no pungutan. Saya kan baru Pak, ya walaupun baru, bahkan mungkin belum berasa, tapi terlanjur masuk pagar gerbang SMA 105. Jadi label 105 itu nempel dimanapun saudara berada. Tinggal di Cimanggis, tinggal di Depok kan. Saat ini beraktivitas di 105. Semua aktivitas kalian yang dilakukan terkait dengan SMA 105, walaupun itu tidak langsung. Dan setiap orang akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Saya pimpinan bertanggung jawab semua risiko yang saya dilakukan oleh seluruh stakeholder 105, dan Bapak Ibu bertanggung jawab atas apa yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung. Tidak ada yang bisa lepas dari tanggung jawab. Nah, konteks budaya positif ini, yang positif kita kembangkan, yang negatif kita rikis. Kata kuncinya, ambil peran seoptimal mungkin dimanapun, siapapun dan apapun peran kita. Diam itu salah karena membiarkan hal negatif berkembang. Maka tidak boleh diam, maka harus ambil peran. Itu kira-kira kata kunci awal untuk menumbuh kembangkan budaya positif. Dengan predikat yang kita miliki Bapak dan Ibu yang telah diberikan oleh anak-anak dan masyarakat kita. Maka pada menit ke-10 ini, dengan memohon izin dan ridho Allah, kegiatan sosialisasi budaya positif di SMA 105 dinyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 105 Jakarta. Untuk berikutnya, acara inti yaitu pemberian materi tentang budaya positif dari Ibu Siti Maria. Pada Ibu Siti Maria dipersilakan. Izin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru 105. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Kurang semangat. Semangat pagi. Pagi. Saya pengen yang Bapak Ibu Guru yang sebelah sini ya. Kita mau ice breaking sebentar ya. Saya akan sebut nama saya dan saya akan sebut nama Bapak Ibu. Tapi ikutin langkah saya. Nama saya Khoir. Khoir makan malam, berarti semalam kan ya? Nah, Khoir makan malam pakai kebab. Khoir kebab. Oke? Jadi kita konteksnya makan malam ya Bapak Ibu ya. Karena kalau sekarang roti sama. Jadi nggak ada bedanya kita ya. Oke. Khoir makan
makan malam pakai kebab. Kalau Dian makan malam pakai D apa? Dendeng. Contohnya seperti itu. Ya, oke, ya. Saya biar adil dimulai dari saya ya. Khoir makan malam pakai kebab. Titik. Titik makan malam pakai tempe. Titik makan malam pakai tempe. Benar, kan? Arum makan malam. Arum makan malam pakai ayam. Arum makan malam pakai ayam. Coba dilanjut. Makanya hafal Bapak Ibu harus hafal namanya ya. Ayo. Iya. Wisnu makan malam pakai wagyu. Yang saya kasih mic harus terima. Arda makan malam pakai ayam juga. Ayam juga. Oke, samping Ibu atur ya. Saya makan malam pakai durian. Woi, dari makan malam pakai durian, Ibu guru cantik ya. Ayu makan malam pakai abon. Pakai abon terus. Sini ayo, nggak boleh dilempar. Wanda makan malam pakai Apa ya, Weh? Kue bingung. Oke. Bu Us ada ya nih. Us makan malam pakai kacang. Iya. Dia makan malam pakai dendeng. Dendeng. Ya. Ya. Apa ye? Iya boleh. Langsung browsing. Makanan berwarna ye. Yakult. Boleh. Jadi makan malam dengan Yakult. Oke Bapak Ibu, tepuk tangan buat kita semua. Jadi adalah permainan jika anak-anak sudah merasa jenuh pada saat kita mengajar di kelas. Ada banyak ice breaking yang bisa kita gunakan saat kita mengajar di kelas. Jadi nggak jenuh dengan materi yang kita berikan. Bapak Ibu, dengan Bismillah saya akan memulai sosialisasi aksi nyata saya untuk budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah kita itu banyak macamnya ya Bapak Ibu ya, dan sudah kita lakukan. Ada senyum sapa salam setiap pagi, kemudian tadarus, benar ya, kemudian literasi, kemudian ada kegiatan senam pagi bersama, sarapan pagi bersama, kemudian ada apa lagi Bapak Ibu? Ada bersih-bersih tiap hari Jumat ya Bu Arum ya. Oke, next. Nah Bapak Ibu, apa sih makna kata disiplin? Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Dan kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan terhadap sebuah peraturan. Benar ya Bapak Ibu ya? Oke. Nah kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan hukuman dan sanksi. Oke. Nah Bapak Ibu, ayo kita cermati kalimat ini. Dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi hukuman itu adalah pilihan terakhir yang kita lakukan, dan kalau perlu kita sudah berjauhan dengan kata hukuman. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Benar apa benar Bapak Ibu? Masuk kelas harus tepat waktu, harus disiplin ngajar, harus disiplin dalam mentertibkan murid-murid. Ketidaknyamanan itu muncul dari dalam diri kita. Kemudian budaya positif itu banyak macamnya. Tadi kita sudah sebutkan. Ada yang masuk dalam kategori dimensi pada profil pelajar Pancasila.
yang sudah kita lakukan dalam kurikulum Merdeka, gitu ya. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Udah ini melotok semua kita ini ya. Melotok semua karena sudah kita praktekkan dalam pembelajaran di kelas maupun pembelajaran project. Next, baru. Nah, kemudian pada AIGO Primary Years Program, sikap murid itu ada 12, dimulai dari toleransi sampai komitmen. Kalau kita perhatikan, tidak semua murid-murid kita menerapkan yang sikap murid seperti ini, benar apa benar? Bahkan banyak yang tidak menerapkan. Mereka cuek dengan apa yang disebut kreativitas, mereka cuek dengan apa yang disebut menghargai. Ini bisa kita lihat pada komunikasi mereka sehari-hari dan perilaku mereka baik terhadap teman maupun kepada guru. Next, baru yang ketiga adalah kita pernah mendengar 9 pilar karakter. Sepertinya 9 pilar karakter itu beririsan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini itemnya banyak dan kita bisa melihat di 9 pilar karakter ini pada pembentukan karakter sebelum ada profil pelajar Pancasila. Saling beririsannya di mana? Di percaya diri, kreatif, dan bekerja keras. Kalau yang nomor 1 selalu ada, karena menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Next, baru. Nah, kemudian kita tadi kan masih dalam konteks budaya positif dan kebajikan universal ya Bapak Ibu ya. Kebajikan universal yang keempat adalah masuk dalam petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ada 5 di mana dapat dipercaya masuk, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan terbaik dari diri. Jadi dari poin 1 sampai poin 4 tetap beririsan Bapak Ibu. Kita masuk ke poin yang kelima. Baru poin yang kelima. Nah, yang kelima itu tetap beririsan, di sini petunjuk hidup. Artinya arah bagi anak-anak kita kemana mereka akan melakukan hubungan baik dengan teman, orang tua, guru, dan lingkungan di sekitarnya. Next, baru. Kemudian ada 7. Ada 7 yang penting dalam pembangunan moral, intelijensi moral. Yang pertama empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Masih tetap beririsan antara 1 sampai 4. Jadi yang kelima pun beririsan. Yang keenam, next, baru. Nah ini Bapak Ibu, kolom-kolom ini menunjukkan proyek nilai-nilai kebajikan. Proyek nilai-nilai kebajikan ini bisa kita kembangkan dalam pembelajaran anak-anak untuk melakukan budaya positif di sekolah. Next, baru. Nah Bapak Ibu, tadi kan kita masuk pada budaya positif ya, budaya positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita sekarang masuk pada sesi kedua, dan nanti ada sesinya ada 5 ya. Dalam 40 menit ke depan kita akan membahas dan mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita dalam membersamai anak didik kita. Kita akan membahas apa itu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ya, ini buat Bapak Ibu guru muda. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kaitannya apa? Si Abi berangkat ke sekolah terburu-buru. Dia tidak mau terlambat. Nah, motivasinya bisa dari dalam, bisa dari luar. Nomor 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu adalah motivasi ekstrinsik dari luar, ya kan? Eksternal, ekstrinsik, bukan in. Kalau intrinsik kan dari dalam ya. Jadi nomor 1 itu dia gimana caranya? Aku nggak ketemu Pak Dion dan Pak Yayan di gerbang, dia nggak dihukum kan gitu. Itu nomor 1. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu tetap, itu adalah motivasi dari luar. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nggak peduli mau ada Pak Dion, mau ada Pak Yayan, mereka dari dalam diri datang ke sekolah tidak terlambat. Karena aku udah nyaman dengan tidak terlambat, aku tidak tergesa-gesa, aku sampai di jalan tidak menemukan kemampuan
sekolah dan aku datang masih bisa bernafas dengan tenang, menata buku dengan tenang, duduk dengan tenang, dan bisa makan bekal aku di kaki sebelum buku masuk kelas. Benar apa benar Bapak Ibu? Berarti yang ketiga inilah yang perlu kita tekankan kepada anak-anak kita, biar Bu Neti, Pak Soleh, dan Pak Yudis tidak berlari-lari mengejar anak-anak yang terlambat. Oke, Pak Yudis silakan di depan Pak. Ya, terima kasih Bu. Ini materinya Pak Yudis banget ini. Oke, kemudian Bapak Ibu yuk kita nih ya. Ini menarik loh buat Bapak Ibu guru semua ya. Menekan emosi, meredam emosi agar tidak muncul kamu ya tiap pagi lu lagi yang terlambat. Dari sini kita belajar. Identitas gagal di bawahnya ada kata hukuman. Identitas sukses di bawahnya ada kata disiplin. Di bawahnya lagi ada konsekuensi dan restitusi. Nah Bapak Ibu, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Benar ya, dihukum sama Pak Yudis karena terlambat. Menyakitkan bencana itu, tapi dia yang berbuat. Nah, identitas gagal karena itu akan termemori sepanjang hayat. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Karena kamu terlambat, konsekuensinya kamu tidak bisa masuk kelas. Bukan hukuman, tapi konsekuensi. Pasti konsekuensinya tidak masuk kelas dan tertinggal informasi, benar ya? Nah, restitusi itu merupakan pilihan dalam diri jiwa anak. Gimana caranya saya tidak terlambat, karena kalau terlambat saya ketinggalan pelajaran. Jadi restitusi itu suatu kegiatan untuk memperbaiki diri terhadap permasalahan yang dia perbuat. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan, hukuman itu kalimatnya tidak nyaman untuk murid dalam waktu jangka panjang. Korban mendapatkan keadilan, dia murid atau anak akan tersakiti Pak Idris. Sakit loh Pak Idris ya. Pengennya disayang sama Pak Guru ganteng, tapi ternyata diomelin, diberi hukuman gitu kan ya. Kemudian konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid, tapi jangka waktunya jangka pendek. Tidak membawa buku matematika, tidak membawa buku ekonomi dari buku, konsekuensinya kamu beli buku baru, nulis lagi. Jangka pendek Bu. Itu jangka pendek, bukan jangka panjang. Karena konsekuensi kan dia menyelesaikan masalah untuk dia sendiri. Tapi kalau hukuman jangka panjang, tidak mau buku ekonomi, ya lari muter lapangan, disoraki teman-temannya, termemori, dan itu melekat pada diri anak jangka panjang prosesnya sembuhnya. Itu guru gue tuh bagus, yang dulu guru gue lari, dan usah negor, sakit hati, jangka panjang. Kemudian konsekuensi itu pada saat anak melakukan konsekuensi akibat permasalahan yang dia buat, itu korban bisa diadukan. Tapi untuk restitusi korban mendapatkan ganti. Apa gantinya? Gantinya adalah sebuah komitmen untuk memperbaiki diri. Dan restitusi itu datang dari dalam diri anak. Kira-kira kalau kamu nggak membawa bukunya bukus pelajaran ekonomi, apa yang akan kamu dapatkan hari ini? Dia Bu, saya nggak bisa mencatat mapelnya buku, terus gimana? Apa yang akan kamu usahakan? Ya Bu, saya akan ini. Jadi itu timbul dari dalam diri anak tanpa guru memberikan sebuah hukuman. Kita tidak mengarahkan, tapi kita membuat kalimat pemantik yang bisa membuat anak untuk mengeluarkan ide untuk menyelesaikan permasalahan yang dia buat. Dan pada restitusi itu anak mendapatkan penguatan Bapak Ibu, penguatan dari dalam diri sendiri. Oke, next baru. Nah Bapak Ibu, ini masih banyak contoh-contoh akibat dari identitas gagal dan identitas sukses. Kita masih melihat hukuman berada di identitas gagal, konsekuensi dan restitusi berada di identitas sukses, gitu ya. Nah kalimat-kalimat yang bisa kita petik, kalau itu hukuman, itu konsekuensi, itu restitusi di sini Bapak Ibu. Hukuman, perilaku pasif dan agresif pasti meningkat. Perlawanan, benar nggak? Kita hukum, anak pasti melawan. Enggak kok, Bapak aja nggak tahu, saya nggak lengkap. Coba mana buktinya? Ada perlawanan untuk membela diri. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Diulang lagi, benar nggak?
lompat pagar lagi, kemudian ngomong jorok lagi, ntar lo hukum ya kamu ya, besoknya hukumannya cuma segitu, ngomong jorok lagi gitu kan. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Oke, itu benar. Nah, hukuman itu selalu ada begini kan. Adi, kamu terlambat. Tahu peraturannya di sekolah kita? Jadi karena kamu terlambat, kamu harus, itu hukuman. Dia, kamu tidak mengerjakan PR. Peraturannya kalau tidak mengerjakan PR, dia harus keluar kelas, jangan ikut pelajaran pokoknya. Itu hukumannya. Kalau konsekuensi, kamu terlambat datang dan tidak membawa buku, konsekuensinya apa? Itu kan, itu pertanyaannya. Mampukah kamu melakukan konsekuensi itu? Artinya murid tahu peraturan itu dibuat dan konsekuensinya dia harus bagaimana, gitu ya. Tapi untuk restitusi, kamu terlambat, tidak membawa bukunya Bu Hoir, berarti kamu nggak bisa belajar dong pinjam Bu Hoir. Kamu yakin bisa mengikuti pelajaran Ibu? Gitu. Apa yang kamu yakini? Ini kalimat restitusi. Kita mau membuat kalimat pematik untuk anak. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Biarkan dia mengeluarkan ide untuk mengatasi masalah yang dia buat hari itu. Itu namanya restitusi. Membangun sebuah keyakinan untuk menyelesaikan permasalahan yang dia buat. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan bermain kuis, gitu ya. Apakah yang dilakukan itu sebuah hukuman, konsekuensi atau restitusi, gitu ya. Lanjut baru. Nah, ini adalah kalimat negatif, kalimat netral, dan kalimat positif. Kalimat negatif berarti ujungnya ke arah hukuman kan Bapak Ibu ya. Benar ya? Awas kalau dilakukan lagi. Awas ya, awas ya. Hukuman itu kalimat hukuman dari seorang Bapak Ibu guru. Satu apa? Negatif, karena membangun. Kita memberikan pressure ke anak untuk takut terhadap ancaman kita. Awas ya kalau dilakukan lagi. Kemudian mode paksaan, mendorong, menyalahkan diri, konsep diri guru, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan karena menghindari. Awas ya, main foto-foto lawan jenis ini, awas ya kalau lagi. Mungkin kalau ada ibu lihat disembunyikan, apa yang dia perbuat disembunyikan, bohong. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan yang dia buat, itu hukuman. Kalimat yang terakhir itu serem banget ya Bapak Ibu ya kan? Mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, yaitu mengeluarkan kalimat, di mana kalimat itu membayar impas kesalahan anak. Jadi kita sudah, tanpa kita sadari, kita itu sudah membentuk pola anak untuk tidak jujur, berbohong, menyembunyikan kesalahan. Nah, untuk kalimat netral bagaimana? Netral itu berarti kan arahnya ke konsekuensi, benar ya tadi ya? Kalau yang sebelah sini kan hukuman. Lakukan apa yang saya katakan. Terlambat olahraga ya kamu muter lapangan. Konsekuensinya muter lapangan. Kemudian memberikan stimulus dan merespon ya, mendorong kepatuhan, konsep diri baik, murid atau anak belajar taat peraturan, itu masih konsekuensi. Konsekuensinya, kalau kamu terlambat lagi besok orang tuamu dipanggil. Bukan hukuman, konsekuensi karena ada di peraturan. Kita masih memberikan pola anak taat peraturan pada konsekuensi. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Jadi di sini guru itu sebagai pemantau, kayak Pak Polisi itu loh Bapak Ibu, memantau. Arum itu kalau di kelas berisik enggak dipantau. Coba ya, Bapak besok akan kontrol kamu pakai sepatu hitam apa enggak. Karena hari ini kamu pakai sepatu putih. Kalau besok pakai sepatu hitam berarti konsekuensinya kamu tahu ya, ada di poin keberapa, ada di peraturan tata tertib nomor berapa, tahu ya. Itu memantau, mengontrol. Dan posisi guru sebagai pemantau atau pengontrol masih diperbolehkan karena dia masuk dalam ranah identitas positif, bukan negatif. Nah, kalau yang positif ini restitusi. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Lompat pagar tiap hari Jumat,
Nyari apa? Coba sebutkan. Anda jawab, cari berkat Bu. Ini di Sulawesi ada berkat. Tadi masih dia. Teori kontrol. Ya, jadi di sini masih ada teori kontrolnya kita. Mendorong disiplin positif, konsep diri kuat, anak kuat dengan tidak melakukan itu dari dalam dirinya. Murid belajar memecahkan masalah yang dia perbuat, itu intinya ya. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol terhadap diri dia. Kan nanti kalau kamu lompat lagi, nyari berkat, lompat pagar, kamu jatuh, kakimu patah. Kalau patah jadi dua, gampang patahnya ada 3 bagian di mana gitu. Oke, next baru. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sebutkan identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Ini untuk hukuman itu dampak murid pada murid itu kita sudah melihatnya di kesehariannya. Mana? Benar gak sih? Udah yang salah dia, diingetin juga marah, gitu kan ya? Merasa bersalah, rendah diri dan mengasingkan diri. Tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Kemudian hukuman itu selalu dibuat oleh guru dia. Hukuman itu adalah proses apa namanya itu simbiosis tapi tidak mutualisme, jadi satu arah. Karena guru yang menciptakan sebuah hukuman, gitu ya. Kemudian menyakitkan bagi anak karena guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan. Kamu tahu kamu salah kan? Kamu tahu kamu tuh nggak bisa dipercaya. Kamu bohong. Kalimat-kalimat itu sudah mengkritik, menyindir dan merendahkan anak. Nah, kemudian konsekuensinya, untuk konsekuensi itu kehilangan hak waktu jeda seorang diri dan penahanan. Artinya penahanan itu begini Bapak Ibu. Anak itu ditahan untuk berpikir sejenak bahwa dia ada berada di mana dan menyelamatkan tindakan dia dengan peraturan yang ada. Ada jeda untuk kita kasih pemikiran seperti itu. Kemudian konsekuensi itu dibuat oleh guru atau murid atau anak gini. Kita buat perjanjian ya, setiap pelajaran matematika kalian dilarang main handphone. Kalau main handphone, perjanjiannya gimana? Handphonenya diambil oleh guru murid. Itu konsekuensi. Dibuat oleh guru dan anak. Setuju nggak? Setuju Bu, gitu ya. Itu konsekuensi. Nah kalau restitusi, anak itu nggak kehilangan waktu, tapi dia bersemangat memperbaiki diri. Kamu main handphone, main apa? Enggak Bu, enggak. Coba deh. Kalau ibu lagi menerangkan, main handphonenya gimana? Kira-kira bermanfaat nggak sih? Kan ibu nggak dulu buka itu web, belum kan? Coba ibu saya. Dia akan menyelesaikan kasusnya sendiri. Kan kegiat tuh sama kita, ya kan? Walaupun gedok gitu kan ya kita semua. Jadi di sini di restitusi ini gurunya harus slow, hilangkan amarah, buang jauh-jauh. Nggak boleh pakai perasaan. Nggak boleh. Itu dia. Ibu tadi nerangin dari A sampai B. Nah, sekali dulu. Kira-kira bisa ya menerap kalimat ibu tadi? Iya Bu, saya tadi ingat ini nanti saya akan melihat catatan kamu. Nah, ini catatan kamu kosong. Terus gimana biar bisa ada catatan? Dikasih kalimat pengambil ya. Ya Pak guru muda jangan main-main tabok ya, main tabok nggak boleh ya. Oke. Next baru ya. Nah Bapak Ibu, ini kesimpulan kita. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Ini ya, yang sekarang terjadi ini masih ada di lingkungan kita. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, ya kan? Ngobrol pacar tiba-tiba nggak? Iya, insiden kan nggak? Iya kan? Pokoknya lagi ngomong, lagi ngajar sini, udah sini. 20 kali sekejam. Tiba-tiba apa yang terlintas di kepala kita itu yang kita ucapkan dan anak harus melakukan. Oke, Bapak Ibu ya. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Iyalah, dia mau dikasih hukuman apa dia nggak tahu. Ya udahlah, pasrah aja deh mau dihukum sama Pak Guru ini udah. Hukuman itu bersifat satu arah dari guru yang memberikan dan murid yang hanya menerima. Suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau kemarahan dari guru baik sebelum atau sesudahnya. Iya. Nanti kalau kamu rame, ibu akan kasih hukuman besar, ya kan kamu minta mau gitu. Amarah yang ada
satu arah, gitu ya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid, anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kamu lagi dasar. Udah, kamu perang besar. Jangan dibeli. Ya Bu Arun nggak boleh kayak gitu ya Bu Arun ya. Nggak boleh baru. Boleh. Ya lanjut ya Pak ya. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Keyakinan kelas, peraturan sekolah sudah disepakati. Orang tua tanda tangan di atas materai. Nggak masuk berapa hari Neng? 15 hari. Kenapa? Yang calon suami tuh nggak dapet. Ya kan ya? Nah konsekuensinya apa? Kamu tertinggal gitu. Misalnya kan anak kelas 12 itu sudah pada ngerti kan ya? Pacaran dan ngerti. Nah untuk konsekuensi ini sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan ini sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Itu Bapak Ibu. Konsekuensi sekarang sedang berjalan. Apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Masih diperbolehkan konsekuensi. Yang tidak diperbolehkan adalah sanksi atau hukuman. Nggak boleh ya. Kalau bisa dihindari itu Bapak Ibu ya. Oke, lanjut baru. Nah ini yang ideal. Idealnya itu sekarang restitusi, di mana dia adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau kita bisa melakukannya, insya Allah murid itu merasa, oh iya, tadi aku dipanggil Bu Koyer loh. Padahal aku sih udah tahu, aku itu mau membuat kalimat bernada ejekan atau kalimat bernada negatif di sosial media tentang temanku. Tapi aku nggak disuruh push-up, nggak diomeli, tapi disuruh berpikir bagaimana caranya teman saya ini tidak tersinggung. Akhirnya aku bilang ya udah deh di sosial media aku hapus kalimat atau postingan bernada ejekan dan sebagainya. Kamu yakin bisa mengatasi masalahmu dengan adil? Apa yang kamu posting di Instagram menurut kamu positif atau negatif? Jadi diberi kalimat-kalimat romantis dan anak itu diberi kesempatan untuk berpikir apa yang harus aku lakukan kalau aku sudah membuat sebuah kesalahan. Bagaimana aku mengembalikan posisi ini kembali normal, kembali ada komunikasi dengan teman, dan bagaimana saya harus menyelesaikan masalah ini. Kita tunggu actionnya apa. Lanjut baru, oke. Bapak Ibu, ada istilah yang politik di dunia pendidikan, dihukum dengan penghargaan. Mari kita renungkan kalimat ini. Dihukum dengan penghargaan. Selama kita mengajar di SMA Negeri 105, sudah hampir 3 tahun ini kita tidak pernah mendengar pemberian ranking atau peringkat dipanggil ke depan. Benar gak? Dia 10A, peringkat 5 maju ke depan, diberi hadiah atau sertifikat. Gak pernah kan? Gak pernah dengar. Di sekolah lain pun sama. Karena apa? Dihukum dengan penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini artinya begini. Besok pelajaran baik ya. Siapa yang datang duluan, gitu, Ibu akan kasih hadiah. Hadiahnya nanti dikasih kue. Datang ke pagi-pagi semua. Besoknya lagi pelajaran saya nggak masuk. Yang lagi Pak Dion. Anak-anak loh, kemana boy? Nggak masuk, yang nanti Pak Dion. Ya, nggak ada seneng dong. Besoknya, bapak besok masih ngajar Pak? Iya. Ya udah, karena tadi dia nggak dapat apa-apa, besoknya dia terlambat ya? Terlambat. Itu dihukum dengan sebuah penghargaan. Atau gini, Ibu punya satu pertanyaan ya, siapa yang bisa jawab gitu kan ya? Nanti pulang duluan, pernah? Aku SD dulu. Ya. Oh dia lagi yang pulang, ya kan? Ya udah, terus si Dede bilang, dia lagi ya udah tungguin aja sampai semua tidur lagi. Kita memastikan kreativitas anak
dan jangka panjangnya seperti ini. Bapak Ibu, ini adalah juara kelas dari kelas 10A sampai D. Kita panggil tuh. Disitulah kita melakukan sebuah pembunuhan karakter keunikan anak yang tidak mendapat penghargaan dengan alasannya aku bodoh, aku tidak berguna, dan aku tidak bermanfaat. Benar? Selama 3 tahun itu terpola. Akhirnya dia benar-benar bodoh, tidak berguna. Dia membuat pola itu sendiri, dan yang membuat siapa? Kita adalah algojonya saat itu. Tanpa kita sadar. Ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, budaya positif yang ketiga adalah keyakinan kelas. Jadi kan kebajikan universal, kemudian hukuman, restitusi, konsekuensi. Sekarang kita masuk pada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Gitu ya. Ya, lanjut. Nanti kita akan lihat video. Pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas lah ya. Kita tuh masuknya jangan ke sekolah dulu, kita ke kelas dulu. Kelas yang kita ajar nyaman. Kelas yang buku itu nyaman ya. Kenapa? Karena buku sudah buat keyakinan kelas. Kalau ibu masuk sudah nggak ada lagi yang makan, minum, buang sama sembarangan. Kelas free bersih. Buku udah di atas meja. Konsekuensinya kalau enggak buku sudah masuk kelas ya. Nunggu kelasnya ini. Gitu. Keyakinan kelas itu dibuat di awal kita akan masuk kelas tersebut. Bersifat lebih abstrak daripada peraturan karena langsung dilaksanakan, lebih rinci dan konkret. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal. Kalau diskusi nggak boleh menyela, saling menghormati, nggak boleh memotong pembicaraan orang, kan itu ya, itu dituangkan di keyakinan kelas. Kemudian jangan terlalu banyak, karena nanti lupa bilangnya. Keyakinan kelas itu sedikit saja dan mudah diingat, mudah dijalankan. Kemudian diterapkan di kelas itu, skop kecil dulu. Kemudian apakah itu paten? Tidak. Jadi kalau udah 2 bulan materi pembelajarannya bukan lagi diskusi, kita tinjau ulang. Kan kemarin diskusi, kalau diskusi begini gitu kan. Gak boleh nyelonong boy, temannya di kamar keluar. Kucing bu, gak boleh. Dengerin dulu temannya, tahan dulu, berhenti keluar. Oh, 2 bulan yang akan datang pembelajarannya berupa praktek. Kita buat keyakinan kelas lagi. Habis praktek, rapikan semuanya ya, gak boleh ada sampah. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh keyakinan kelas. Kelas pertama, ini misalkan ini yang dibuat ini ya, dibuat kelas A, kelas B, kelas C. Setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, melakukan tugas, saling menghargai, dan perlu ada kenyamanan, aman, gitu ya. Bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang orang lain. Biar nggak ada biar nggak ada barang hilang. Berkomitmen terhadap setiap tugas, yes. Karena kadang setiap tugas yang mengerjakan itu aja, yang lain nyontek, benar ya? Iya. Ya kenapa harus dibuat? Siapa yang nyontek dia bukan guru, hanya dia nggak nyontek lagi, ya kan? Datang pagi-pagi nungguin temannya udah buat tugas. Dulu kita pernah ya. Nah, yang ketiga hormat bekerja diterima dan dimiliki. Oke, next baru. Oke, sebelum kita ke sini kita tonton video dulu ya. Saya sempat membuat video tentang keyakinan kelas. Saya lakukan di kelas 11A. Saatnya meraih
keinginan kelas. Silakan nanti dipraktekkan sendiri di kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang masuk pada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini mendasari bagaimana kita memperlakukan anak saat dia melakukan sebuah pelanggaran, saat dia melakukan sebuah kesalahan. Dia melakukan kesalahan itu karena dia memenuhi 5 kebutuhan dasarnya dia sebagai seorang murid, sebagai seorang manusia. Yang pertama adalah penguasa, bertahan hidup di tengah ya. Itu pasti semua orang tuh bertahan hidup karena dia di tengah, ya kan? Motivasi insting setiap manusia itu bertahan hidup dengan cara kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan. Contohnya gini loh Bapak Ibu. Ini saya ngomongnya siapa ya? Si Dio misalnya. Dio ini pengen bertahan hidup, survive di 105. Dia tahu bahwa dia itu nggak suka pelajaran matematika. Untuk bertahan hidup dan survive di kelas sehingga dia diakui oleh keberadaannya, satu, dia membuat kekacauan dengan kebebasan yang berbuat. Bisa jadi, ya kan? Mempengaruhi teman-temannya untuk berbuat bebas semaunya karena dia nggak ngerti matematika. Jadi dia mengajak teman-temannya untuk juga bebas seperti dia, kebebasan. Bebas, free, nggak ngerjain nggak apa-apa. Yang penting nanti remit. Benar nggak benar? Nggak ngerti bahasa Inggris, sih nggak mau dengar bahasa Inggris itu yang ajar siapa ini gitu kan ya. Tidur aja. Nggak ngerti gurunya ngomong apa juga, orang Indonesia suruh belajar bahasa Inggris gitu kan. Itu karena dia penguasaan terhadap sesuatu kurang. Gitu. Kemudian ada yang selalu usil, pernah nggak ada tangan kayak gitu ya? Usil banget. Apa-apa temannya itu entah tangannya kalau orang ngomong gentawilan, ngerti nggak sih gentawilan? Ini kreatif, entah pensil temannya dia ini nggak dibalikin. Iya kan? Harus temannya nggak diambil, temannya diambil nggak dibalikin. Terjadilah keributan karena mereka kurang kasih sayang dan rasa diterima. Salah satu caranya dengan menarik perhatian seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Next baru. Nah, dari semua itu 5 kebutuhan hidup manusia, kita itu arahnya kemana? Kita arahnya ke dunia berkualitas. Apa sih dunia berkualitas? Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Itu adalah dunia berkualitas Anda. Pengalaman dari kecil sampai sekarang, sampai lulus S1 terus jadi Pak Guru, tentunya ada momen-momen terbaik yang masih teringat di kepala kita, baik sweet memory maupun bad memory, ya kan? Ada. Oh iya, dulu waktu SMA kenal sama Pak Guru ini orangnya asik, itu memori, sehingga saya punya keinginan menjadi Pak Guru juga, karena saya mempunyai seorang public role model untuk saya ikuti. Ya. Pernah ya Bapak Ibu ya, saya juga punya seorang role model saat di sekolah, terngiang-ngiang sampai sekarang. Kalau Bu Aru role modelnya Bu Hoir katanya. Next baru anaknya Bu Hoir, wali kelasnya Bu Hoir ya. Next baru ya, orang, tempat, benda, nilai-nilai dan kepercayaan yang penting bagi Anda akan masuk di sana. Ya Bapak Ibu, flashback ke belakang. Ada orang yang kita cinta termemori di kepala kita. Ada tempat yang sangat menimbulkan memori yang tidak bisa lepas. Kalau udah orang menyebut daerah itu, kita mulai bertanya kepada si ini, si itu, ya pernah ya? Iya. Kemudian benda, jangan dipegang ya Bapak Ibu, ini awas kamu pinjam. Ini benda keramat pemberian dari si A, si B, ya kan? Padahal jelek bendanya, tapi itu benda yang sangat berharga bagi kita dan membuat dunia kita berkualitas. Arti dari rentetan peristiwa ini seperti itu. Kalimat ini kalau panjang, intinya benda itu mempunyai nilai-nilai terpenting yang bisa membuat dunia kita berkualitas. Hanya sebuah sapu tangan bisa membuat Pak Guru muda ini bersemangat bekerja, karena sapu tangan ini pemberian dari si dia. Bener-bener. Hanya sebuah kerudung yang harganya 15.000, tapi digojekin dari Papua.
gitu. Sesuatu yang membuat dunia Anda berkualitas, bisa orang, bisa tempat, bisa benda, bisa nilai-nilai dan kepercayaan. Oke, lanjut baru. Nah, kalau kita seperti itu, murid kita juga sama. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas menurut versi mereka. Nah, jika kita bisa membangun interaksi yang bagus antara guru dengan murid, maka kita akan membuat dunia mereka berkualitas dengan menanamkan imajinasi yang bagus untuk masa depan mereka. Paham nggak Bapak Ibu? Siapa yang di sini dulu nggak pengen jadi Pak Guru? Pak Yayan dulu pengennya jadi apa? Direktur, jadi polisi. Terus kenapa jadi guru? Nasib. Takdir ya. Kalau nggak kesini ya ketemu Bu Hoir ya Pak Yayan ya. Seru-seru Bu Hoir ya. Literasi Pak Yayan gitu ya. Jadi ketua program literasi Pak Yayan ya. Jadi kadang petuah kepercayaan guru terhadap murid itu yang membuat dunia anak itu berkualitas dan dia ingin mewujudkannya di masa depan. Yakin Bapak Ibu, kalimat yang Bapak Ibu lontarkan kepada anak-anak itu nanti yang akan dipegang oleh anak-anak sebagai sebuah nilai kepercayaan. Oke, next baru. Nah Bapak Ibu, yuk kita, ini yang terakhir ya. Bukan yang terakhir, menjelang yang terakhir. Bapak Ibu, kita sebagai guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama, kita sebagai penghukum, dihukum ya, awas kamu ya, dulu lagi. Itu kan tadi ya bahasanya. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya intonasi antara penghukum dan membuat orang merasa bersalah berbeda Bapak Ibu. Kalau penghukum itu intonasinya kencang, power kita ada. Kamu lagi ya, ingat nggak apa kata ibu? Awas ya, gitu ya. Itu penghukum. Nah, kalau membuat orang merasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi saat misalnya siapa namanya Bu? Lupa saya, ibu guru baru, Bu Ayu, nama sesuai orangnya, ya. Ayu, aduh, kamu itu kok seperti itu, terlambat lagi, tahu nggak? Dengan kamu terlambat, mulai kena teguran kepala sekolah. Ngerti? Ibu ditegur loh kepala sekolah karena kamu. Nah, saya menciptakan posisi di mana Ayu sebagai pembuat kesalahan, sehingga saya disangka oleh kepala sekolah, sehingga Ayu termemori bahwa saya membuat orang di mana kepala sekolah saya salah, ya kan? Saya nggak ada harganya karena saya membuat orang merasa bersalah. Karena Tuhan jadi merasa bersalah, Ayu. Ibu jadi dilupain kepala sekolah. Kamu tahu, ibu ada kelas kamu. Lembut nggak? Lembut. Tapi mematikan perasaan Ayu. Kita membunuh perasaan Ayu dengan kelembutan yang kita buat. Paham ya Bapak Ibu ya? Itu. Saya juga baru tahu ya. Ternyata saya sering melakukan juga. Teman, ini teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, teman. Kita temenan kan? Nah, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Mau kemana? Fotokopi Pak. Oke. Awas ya. Cepat fotokopi. Bapak lihat dari sini. Teman kan? Ntar kalau ada guru kita dapat bilang gitu. Teman kan? Saling kong-kali-kong kan? Tapi ngontrol. Iya kan? Pak, Bapak pikir Pak. Pak mau ganti sebentar ya. Apa lagi sih? Duluan ya. Bapak lihat dari sini. Menit ya. Nanti kalau lagi menit Bapak kasih tahu ya. Teman. Jadi dia ngontrol tapi melalui persuasi. Iya. Pemantau, mengawasi dan memonitor. Guru di gerbang mengawasi, monitor. Sepatunya. Aku nggak hitam. Ngontrol, memantau. Aduh, itu kelas itu. Jamnya siapa? Turun. Kenapa berisik? Jamnya siapa? Ngontrol, mantau. Ya kan? Kita melakukannya kan? Jadi kita masih pada posisi kontrol, pemantau. Mantau, mengontrol ya. Teman masih kan kita ya? Masih, nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Manajer, posisi tertinggi dari 5 posisi ini. Posisi terendah dari ini Bapak Ibu.
apa ini? Tertinggi, berposisi sebagai mentor dan memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi pada saat posisi kita sebagai manajer, kita bisa menempatkan diri kita sebagai teman dan sebagai pemantau. Kalau kita seorang kepala keluarga, seorang ayah, bapak, atau kita seorang ibu di rumah, posisi kita lebih kepada apa? Mantap kan? Ayo Bu Dian. Mama udah bilang apa ya, balikin. Jangan bikin kotor, kontrol. Iya kan? Habis makan taruh mana? Udah kenyang, nggak boleh kan aja. Ayo bersih. Kontrol, ya kan? Gitu. Kalau manajer, kita bisa terapkan di rumah maupun di sekolah. Jadi kita itu bisa mengolah kalimat sebagai manajer. Kita akan berikan contoh ya, kasus ya. Ayo lanjut baru. Ini ada kasus panjang ya, jadi saya akan bacakan ceritanya. Ini pokoknya nih, Sabrina itu tergesa-gesa datang ke sekolah karena dia itu bangunnya terlambat, kan ya. Dia tuh buru-buru loh ke sekolah. Nah, dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah ngos-ngosan. Ini nggak terlalu. Sepatunya ternyata tidak hitam. Si Sabrina ini. Nah, tapi dia baru menyadarinya saat di gerbang sekolah. Wes, di gerbang ada Pak Lukman, temannya Pak Dion, ya kan? Pak Lukman memperhatikan seperti sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Tapi Sabrina menjelaskan bahwa dia tadi terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sebenarnya. Hanya Pak Lukman tetap bersikeras kepada peraturan yang berlaku. Ya sudah, kamu melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Ya Bapak Ibu, kalimat ini, kamu salah. Berarti kalimat seorang penghukum. Kalimat seorang penghukum, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Semakin menginjak-injak harga diri si Sabrina. Sabrina semakin tertekan dengan kalimatnya Pak Lukman. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan, buka sepatumu. Taruh di wakil manajemen. Mana Pak Yudis? Oke, lanjut ya kan. Ini kita belajar ya. Kita akan menganalisa jawaban dari kasus Sabrina dan Pak Lukman. Posisi Pak Lukman adalah sebagai penghukum. Kamu salah. Ngerti gak tadi? Bapak bilang apa? Tidak sesuai peraturan. Ya. Indikatornya kalau dia seorang penghukum apa? Ini. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak usah bersepatu saja. Kamu hukum. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Tuh, hukumannya apa? Copot sepatu, nggak usah pakai sepatu seharian karena kamu nggak bisa pulang ke rumah atau ada orang yang mengantar sepatu ke sekolah. Nah, rumahnya jauh, ya ke sekolah naik perahu dulu, ya kan? Di luar DKI kan banyak tuh. Kalau di Kalimantan naik perahu dulu, nyebrang Bapak Ibu yang ada buayanya, ya kan? Kalau di sini enak macet. Kalau di luar DKI banyak banget permasalahannya. Nah, Bapak Ibu, secara fisik menghukum Sabrina dengan tidak bersepatu seharian di sekolah yang membuat Sabrina merasa malu dan berdiam diri di kelas itu tidak benar. Ya kan, Bapak Ibu ya? Nah, sampai di sini ya kita bisa merasakan bagaimana perasaan seorang Sabrina. Nah, lalu bagaimana Bapak Ibu kalau kita tidak boleh di posisi penghukum, berarti kita di posisi manajer. Nah, ya baru manajer ini Bapak Ibu. Nah, ini Pak Lukman sebagai manajer. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina? Satu, Pak Lukman akan ngomong, Sabrina coba diingat, jam berapa masuk sekolah itu dulu, kita melipir dulu, jangan langsung, sepatunya, enggak boleh. Coba diingat ya, jam berapa kamu masuk sekolah, sambil matanya melirik sepatu, kan gitu. Dan peraturan sekolah tentang pemakaian warna sepatu itu apa? Tahap ini adalah menstabilkan identitas. Artinya Sabrina akan ngomong jam 7 Pak, kan tadi dia datangnya mepet, ini adalah kan. Terus tanggal
warna sepatunya apa ya sesuai peraturan. Terus habis Sabrina ngomong, Pak Lukman menyambar tuh. Jadi Sabrina bisa sebutkan pelanggaran yang sudah kamu lakukan saat ini, bisa tunjukkan ke Bapak bagaimana Sabrina akan memperbaiki masalah ini. Itu membangun dari dalam diri Sabrina untuk menyelesaikan permasalahan yang dia buat. Dia akan menjawab, ya kan? Iya Pak, besok saya akan tidurnya akan nggak larut Pak, jam 8 tidur. Jadi saya bisa bangun lebih pagi dan menyiapkan berangkat ke sekolah dengan lebih baik. Gitu. Lalu Pak Lukman ke sini, niat terakhir, seberapa yakin Sabrina akan melakukan hal itu? Seyakin apa Sabrina akan menjalankan rencana perbaikan terhadap permasalahan yang dia buat itu intinya. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dipahami ya, menstabilkan dulu, menanyakan rencana ke depan dan menanyakan seyakin apa kamu melakukan perbaikan itu. Oke, yang ketiga, yang selanjutnya baru. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti menjadi kepala sekolah, pemimpin pembelajar masa depan, kira-kira Bapak Ibu sebagai seorang kepala sekolah, nilai kebajikan apa yang akan dituju oleh peraturan sepatu harus berwarna hitam? Hitam itu kan menandakan apa Bapak Ibu? Jawabannya di situ kedisiplinan, pemerataan atau kesetaraan. Tidak ada lagi yang pakai sepatu harga 2 juta, ya kan ya? Sepatu hitam itu kan banyak ditemukan di mana saja ya. Ada yang murah, ada yang mahal, ya. Tapi kita melakukan kesetaraan, kemudian tanggung jawab pendidikan karakter, integritas menunjukkan bahwa hari Senin sampai Kamis anak 105 memakai sepatu warna hitam. Kemudian nilai keadilan dan kesatuan. Nah, bagaimana Anda sebagai calon kepala sekolah misalnya menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Apa Pak Lukman langsung kita bawa ke ruang kepala sekolah lalu kita omel-omelin? Tidak. Tetapi sebagai seorang kepala sekolah kita meminta kepada Pak Lukman agar menyikapi bentuk-bentuk pengaduan sekolah yang dilakukan siswa dengan memposisikan diri sebagai seorang manajer. Kenapa? Karena posisi seorang manajer adalah posisi tertinggi seorang guru. Ya, posisi terendahnya adalah penghukum dan itu harus kita hindari. Oke Bapak Ibu, lanjut baru. Apa yang kita lakukan hari ini Bapak Ibu mengarah pada restitusi segitiga restitusi ya. Ini adalah segitiga restitusi. Tadi kan ada 3 tuh Pak Lukman, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan seberapa yakin dia merencanakan usaha untuk memvalidasi kesalahan yang telah dibuat. Itu Bapak Ibu. Sampai di sini Bapak Ibu, saya ingin menanyakan ke Bapak Ibu, hari ini apa yang sudah dipelajari Bapak Ibu? Tadi yang pertama adalah budaya dan kebajikan universal, kemudian yang kedua adalah hukuman, terus ya konsekuensi dan restitusi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat adalah apa tadi? 5 posisi kontrol, dunia berkualitas, kemudian restitusi ya dalam melakukan penanganan pelanggaran di sekolah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau nggak ada pertanyaan saya yang bertanya. Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu bisa melakukan 5 posisi kontrol di SMA Negeri 105 ini? Bisa. Posisi apa yang akan Bapak Ibu pilih? Posisi penghukum, teman, pemantau, apa manajer? Manajer itu yang tertinggi. Di bawah manajer ada apa Bapak Ibu tadi? Ya, terus ada posisi yang perlu kita hindari adalah posisi hukum. Keren. Sepertinya masuk semua ya Bu. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya, Bapak Ibu, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebersamaan kita pagi ini. 1 jam lebih ya, hampir 2 jam kita ngobrol di sini ya tentang murid-murid kita. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan kedepannya kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk membersamai anak-anak dalam mentaati peraturan atau tata tertib di sekolah kita. Saya akhiri paparan saya kali ini dan saya ada kata atau ada salah yang saya ucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Titi.
Ibu Siti yang telah memberikan materi yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi ini menjadi pengetahuan yang baru sekaligus mengingatkan kita agar kita bisa menempatkan diri baik di sekolah maupun di ruang keluarga di 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu ya, sehingga kita tahu manakah posisi-posisi yang baik untuk kita saat kita berada di sekolah, saat kita berada di lingkungan rumah ya, warga ataupun lingkungan sekitar rumah kita. Dan tentunya bahasa-bahasanya mana yang lebih tepat kita gunakan pada saat kita berhadapan dengan siswa atau teman ya, atau di keluarga. Bapak Ibu bagaimana? Sudah puas ya? Puas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin ada yang ingin bertanya? Sudah cukup paham ya, cukup jelas. Ya, baiklah. Jika semua sudah merasa puas, merasa banyak manfaatnya, dan acara juga telah selesai, tidak ada lagi yang disampaikan. Acara ini telah selesai. Marilah semuanya kita ucapkan dengan ucapan hamdalah. Atas perhatiannya saya ucapkan. Assalamualaikum Reni. Waalaikumsalam Ibu. Ya, apa kabar nak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Reni kelas berapa? Ini sekarang duduk di kelas 12 Ibu. 12 apa nak? 12 IPS. 12 itu SD. Reni tahu kenapa hari ini dipanggil ibu? Karena tadi saya telat datang ke sekolahnya Ibu. Oh gitu, udah tahu ya. Nah, Reni 12 itu SD. Reni, ibu pengen tahu kalau hari ini kamu datang terlambat ke sekolah, kira-kira selama kamu di kelas 12 ini sudah berapa kali ya Reni datang ke sekolah dan terlambat? Udah cukup sering sih Ibu. Cukup sering. Reni bisa ceritakan kalau datang terlambat itu perasaannya gimana? Deg-degan. Soalnya sambil berburu kan Ibu. Sambil terburu-buru. Kalau ibu pengen tahu rumah Reni di mana? Dekat kok Ibu, cuma di Pangantunan. Nah, jarak rumah Reni ke sekolah berapa jam? Bisa ditempuh berapa jam? 15 menit mungkin. Kalau 15 menit itu normal ya, tidak macet ya. Iya. Kalau macet? Kalau macet bisa sampai 30, 20 menit, 20 menit sampai 30 menit. Oke. Di kelas 12 sudah sering terlambat ya, lebih dari 3 kali ya. Iya. Nah, terlambat lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali, oke. Kemudian jarak rumah kalau tidak macet 15 menit ya, tidak macet. Kalau macet Sekitar 30 menit Bu. 30 menit. Nah, dari 15 menit dan 30 menit ini suasana atau situasi yang mana yang sering kamu jumpai? 15 menit atau 30 menit? 30 menit. 30 menit. Nah, sering di 30 menitnya. Oke. Sekarang Reni ibu tanya, kenapa Reni itu kok sering terlambat? Dan terlambatnya karena di jam yang macetnya sampai 30 menit, memerlukan waktu ya, 30 menit ke sekolah. Coba diceritakan. Jadi saya sering datang ke sekolah terlambat itu karena kebiasaan tidur saya yang tidak teratur. Jadi saya itu terlena sama drama Korea yang saya tonton setiap malam, dan itu membuat saya kesulitan bangun di pagi harinya. Drama Korea itu dilihat secara berkelanjutan dong. Nah, terus Reni ada kebermanfaatan nggak sih dari drama Korea itu? Kurang, maksudnya gini, jadi setiap drama itu kan pasti ada manfaat yang bisa diambil, tapi kalau misalnya diteruskan dan tidak diatur jadwalnya, itu malah jadi dampak negatif ke saya. Sebelumnya tahu ya dampak negatifnya ya. Iya. Kalau terlambat itu rasanya tadi deg-degan ya, deg-degan, terus tergesa-gesa ke sekolahnya, jadi mengabaikan keselamatan saat perjalanan ya nak ya. Tahu ya akibatnya seperti itu ya. Nah sekarang ibu tanya nih, dampak lain yang menurut Reni
Reni rasakan ketidaknyamanan saat terlambat itu di mananya? Karena masuk terburu-buru, jadi saat sudah sampai sekolah itu biasanya gurunya sudah menjelaskan dan saya baru datang, jadi ketinggalan materinya. Merasa nyaman nggak tuh ketinggalan materi? Jadi saya tidak paham materi yang dijelaskan. Tidak paham materi yang dijelaskan. Nah, sekarang Reni ada nggak sih keinginan Reni tidak menonton drama Korea agar tidurnya tidak terlalu malam sehingga paginya bisa bangun tepat waktu dan tidak terlambat ke sekolah atau tidak menemukan suasana jalan yang macet ya, yang crowded banget saat ke sekolah? Gimana nak? Menurut kamu gimana? Apa ya? Tentunya kamu tadi tahu ya konsekuensi kalau terlambat itu deg-degan, tinggal pelajaran, tidak tahu informasi yang disampaikan Bapak Ibu guru saat kamu belum sampai ke sekolah gitu ya. Nah, kira-kira langkah yang akan kamu ambil apa? Saya tahu kalau misalkan teman-teman itu pasti banyak dapat negatifnya. Jadi untuk sekarang dan seterusnya saya mencoba untuk mengurangi waktu menonton saya, dan mungkin kalau misalnya saya ingin menonton itu bisa di hari libur, jangan waktu besok ke sekolah. Ditambah lagi saya sedang kelas 12 dan saya sadar kalau ketinggalan materi, saya ini juga tidak akan mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi sebisa mungkin saya mengatur jadwal tidur saya agar bisa bangun lebih pagi. Nah, coba Ibu pengen tahu ya, coba ditulis deh. Coba ini yang tulis. Nah, coba ditulis di sini. Dari Senin sampai Jumat itu, nah Senin nonton nggak ya? Nah, jadwalnya gimana coba? Senin tidak nonton atau nonton? Untuk hari Senin nggak nonton. Nggak nonton. Kenapa nggak nonton? Karena mata pelajaran Mata pelajarannya yang ini ya perlu konsentrasi ekstra. Oke, sini nggak nonton. Selasa gimana? Selasa karena kegiatan saya juga lumayan banyak di hari Selasa, saya harus les juga. Les jadi juga. kecapean. Nggak Untuk ngatur waktunya. Buat hari Rabu, Kamis, dan Jumat, ya antara Senin sampai Kamis itu nggak nonton, sedangkan Jumat mungkin ada nonton tapi nggak lebih dari. Nah, ini Rabu nggak nonton ini. Iya. Rabu tidak nonton, coba ditulis, kita buat keyakinan ya. Rabu tidak nonton ya, ikhlas ya nggak nonton. Iya. Jumat nonton, silakan nonton. Karena Rabu tidak nonton, coba ditulis, kita buat keyakinan ya. Rabu tidak nonton ya, ikhlas ya nggak nonton. Iya. Jumat nonton, silakan nonton. Karena Sabtunya tidak. Nah, oke, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu kemarin selama sering terlambat, di mana saja kamu sering nontonnya ini? Di hari apa? Di hari Selasa Selasa, terus sama hari Rabu. Selasa, Rabu ya, karena ini dramanya berkelanjutan ya, serial ya. Iya. Jadi harus hari ini nonton, besok harus nonton. Ceritanya. Seandainya drama ini sudah berakhir, berarti kan ada seri yang lain ya, judul yang lain ya. Menurut Reni bagaimana? Reni udah kelas 12, Reni inginnya fokus, nah menurut Reni gimana? Kalau ada judul lain, terus nantinya dilihat ternyata ada sekian episode, jadi gimana? Kalau untuk itu kayaknya dikurangi dulu, soalnya waktu nonton itu bisa diatur lagi, dan nanti kalau misalnya nanti waktu di kelas 12 saya mengurangi dan tidak bisa nonton, itu bisa di lain waktu. Saya udah selesai dengan segala kesibukan dan tanggung jawab saya. Oke, baik. Ini Senin nggak nonton, Selasa nggak nonton ya, Rabu tidak nonton,
Kamis tidak nonton. Jadi setelah tahu ya konsekuensinya kamu sering ketertinggalan pelajaran ya. Jumat baru nonton. Alasannya Jumat nonton karena Sabtunya libur. Oke. Kita sepakati ya. Berarti ini kamu harus tanda tangan ya. Nah, kesepakatan nih, tanda tangan. Sebagai pengingat nanti kita kontrol bahwa kamu benar-benar sudah melakukan kesepakatan ini ya. Itu juga tanda tangan ya. Baik, Ibu hargai kesepakatan yang kita buat dan Ibu berharap Reni bisa menjalankannya. Konsekuensinya juga jika Reni melanggarnya ya. Nah, jadi harapan kita Reni bisa mengatur waktunya dan tidak terlambat lagi. Oke? Deal? Iya. Kalau dulu. Terima kasih ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Fitriani dari kelas 12 IPSC SMA Negeri 15 Jakarta. Saya mengalami permasalahan yaitu sering masuk terlambat ke sekolah, terutama di hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Hal ini terjadi karena saya sering tidur larut malam akibat menonton seri drama Korea yang berkelanjutan. Hal ini membuat keadaan saya terganggu karena merasa nilai saya terganggu dan membuat saya tertinggal pelajaran di jam pertama. Awalnya saya merasa baik-baik saja, sampai akhirnya saya mendapatkan teguran dari teman sekelompok saya dan juga dapat teguran dari Bapak Ibu guru, terutama oleh guru piket. Sampai akhirnya saya dipanggil oleh wakil kesiswaan dan Ibu guru bertanya mengapa saya sering terlambat datang ke sekolah. Awalnya saya merasa takut akibat memikirkan apa hukuman yang akan diberikan kepada saya. Sampai akhirnya Ibu guru hanya menasihati dan memberikan saran dan menanyakan bagaimana cara saya untuk mengubah kebiasaan saya tersebut. Akhirnya saya dialog bersama Ibu guru tadi membuat saya sadar bahwa saya perlu bertanggung jawab atas permasalahan yang saya perbuat, dan itu membangun motivasi saya agar selalu berpikir sebelum bertindak dan menyelesaikan apa masalah yang sedang saya alami.